akan menerangkan indahnya membangun mahligai rumah tangga. Namun sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Mubarak. Nama saya Firda Temasana. Nama saya Syarina. Nama saya Sada. Kami akan menerangkan di sini pernikahan. Adapun pengertian nikah, yang disebut nikah yaitu mengumpulkan atau menggabungkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan dalam KBBI, nikah adalah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syarak, akad yang menghalalkan nikah adalah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, adapun tujuan pernikahan, di antaranya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Di antaranya 1, untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Jelaskan satu-satu bisa. Bisa. Jadi 1, tujuan pernikahan yang pertama yaitu untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidzatid dini taribat yadaka. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita dinikahi itu dikarenakan 4 hal. 1, karena hartanya. Jadi wanita itu dinikahi karena hartanya. 1. Yang kedua, kedudukannya. Yang ketiga, masalah kecantikan. Yang keempat, karena agamanya. Jadi seorang wanita itu harus tahu agama yang lebih baik. Dan nikahilah wanita karena agamanya. Kalau tidak kamu akan celaka. Jadi agama itu sangat penting dalam pernikahan. Apabila kita tidak diikat dengan syariat, maka kita akan terjerumus dalam dosa. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup, dalam Quran surah Ar-Rum nomor 30 ayat 21 menjelaskan, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi Quran surah Ar-Rum sudah dinas dalam Al-Quran bahwa setiap manusia itu pasti ada pasangannya dari jenismu. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak.
Rasulullah bersabda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa atau bersaum, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Jadi dikarenakan adanya puasa itu, dengan puasa nafsu akan lemah. Jadi apabila kita tidak mampu menikah, maka kita berpuasa. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi tujuan menikah yang nomor 4 yaitu meningkatkan ibadah kepada Allah. Dengan adanya menikah, kita apabila kita beribadah kepada Allah atau sholat, kita itu pahalanya itu dilipat gandakan dikarenakan sudah menikah. Jadi lain sama belum yang menikah. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Jadi kita bila menikah, kita niat untuk mempunyai keturunan yang soleh dan solehah, untuk meneruskan semua ajaran Rasulullah. Yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Dan dalam Al-Quran itu sudah dinas bahwa Islam membenarkan adanya tolak atau perceraian. Jika suami sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka ia boleh tolak. Tolak itu ada 3. Tolak itu ada 2. 1 tolak sharih, 2 tolak kinayah. Yang ketiga, hukum pernikahan. Dalam pernikahan itu terdapat hukum wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Wajib bagi orang yang sudah mempunyai mampu baik dalam fisik, mental, ekonomi, wajib untuk menikah. Sedangkan menikah dalam artian sunnah yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada kemaksiatan. Mubah, hukum mubah. Bagi orang yang menikah terdapat hukum mubah, yaitu bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia. Dan bagi orang yang menikah haram, ada hukum haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan. Jadi ia berkeyakinan sebelum ia menikah, ia yakin bahwa ia tidak akan mampu untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi hukum mereka adalah haram. Adapun hukum makruh bagi orang yang menikah, yaitu seseorang yang mampu menikahi tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Jadi apabila dia sebelum menikah sudah khawatir atas perlakuannya atau takut dia menyakiti wanita atau selainnya, maka dihukumi makruh. Mahram. Yang keempat adalah mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Adapun mahram itu ada 2. 1 mahram mu'abbad, 2 mahram ghairu mu'abbad. Mahram mu'abbad adalah mahram atau wanita atau laki-laki yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti ada hubungan susuan, ada hubungan nasab, dan lain-lainnya. Dan ghairu mu'abbad adalah mahram sebab penghimpun,
dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara persusuan, kakak dan adiknya. Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan itu ulama berbeda pendapat atau khilaf. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5 seperti di bawah ini. A. Calon suami, syarat-syaratnya ialah bukan mahram si wanita. 1. Bukan mahram si wanita. 2. Orang yang dikehendaki. Yang ketiga, muayyan. Muayyan itu beridentitas jelas. Yang B, calon istri, syaratnya adalah 1. Bukan mahram si suami. Yang kedua, terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Jadi dalam pernikahan itu seorang suami dan seorang wanita itu boleh dikembalikan sebab 5 hal, yaitu lepra, belang, penyakit lepra, belang, judam, ada tulang yang menutupi tempat farji, atau ada daging yang menutupi tempat jima. Yang C, wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita. Apabila dalam pernikahan tidak ada wali, maka hukum nikah tersebut tidak sah. Jadi syarat nikah di sini adalah harus adanya wali. Dan syarat-syarat wali yaitu orang yang dikehendaki. 1. Orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Yang 2. Laki-laki. Yang ketiga, mahram si wanita. Yang keempat, baligh. Yang kelima, berakal serta tidak gila. Yang keenam, adil serta tidak fasik. Yang ketujuh, tidak terhalang wali lain. Yang kedelapan, tidak buta. Yang kesembilan, tidak berbeda agama. Yang kesepuluh, merdeka atau bukan budak. D. 2 orang saksi. Syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Yang D yaitu 2 orang saksi. Jadi dalam pernikahan itu syaratnya harus ada 2 orang saksi. Syarat saksi adalah 1. Berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan juga orang fasik. Yang kedua, tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Yang ketiga, sunnah, hukum sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Dan dalam pernikahan, rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang E yaitu sighah atau ijab kabul. Jadi dalam pernikahan itu harus ada sighah, harus ada ijab kabulnya. Adapun syarat-syarat sighah adalah sebagai berikut. 1. Tidak tergantung dengan syarat lain. 2. Tidak terikat dengan waktu tertentu. 3. Boleh dengan bahasa asing, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Inggris, dan bahasa lainnya. Yang keempat, dengan menggunakan kata tazwij atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, sedangkan niat itu sesuatu yang abstrak. Yang kelima, qabul, harus dengan ucapan qabiltu, terima. Qabiltu nikah atau tasbihah. Dan boleh didahulukan dari ijab. Baik, saya akan lanjutkan ke teman saya biar saya tidak salah-salah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pernikahan yang tidak sah. Di antara pernikahan yang tidak sah oleh Rasulullah itu ada 8. Pernikahan
wali. Dan keenam, pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seseorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa izin walinya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali wali. Dan ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab berdasarkan firman Allah SWT. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatinya. Dan kedelapan, menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena persesuaian. D. Pernikahan menurut undang-undang perkawinan Indonesia. Di dalam negara ini, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus mendapat legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi, seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan. Dan ke-E, itu hak dan kewajiban suami istri. Dan hak kewajiban suami istri itu dengan berlangsungnya akad pernikahan, maka memberi konsekuensi adanya hak dan kewajiban suami istri. Dan kewajiban bersama suami dan istri yaitu sebagai berikut. Itu pembagiannya ada 5. 1. Memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. 2. Berbuat baik terhadap mertua, baik laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Dan keempat, saling bantu antara keduanya. Dan kelima, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat kebutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Kedua, kewajiban suami terhadap istri, yaitu ada 5. Menjadi pemimpin, memelihara dan memimpin keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Yang kedua, memberi nafkah. Ketiga, bergaul dengan istri secara ma'ruf. Dan keempat, masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi masing-masing. Dan kelima, memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sesuai norma Islam, membantu tugas-tugas istri serta tidak mempersulit kegiatan istri. Dan ketiga, kewajiban istri terhadap suami, itu ada 4. 1. Taat kepada perintah Allah. 1. Taat kepada perintah suami. 2. Selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. 3. Bersyukur atas nafkah yang diterima. Dan 4. Membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Baik. Sudah. Jadi di sini karena sudah menjelaskan semua, di sini saya membuka pertanyaan. Dan di sini dari Sifaya Ramadhani menanyakan bahwa 1. Apa yang dimaksud pernikahan dengan persyaratan barter? Kalau ada. Di sini hukum dari pernikahan dengan persyaratan barter yaitu la yasihu atau tidak sah. Dan yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan persyaratan barter yaitu seorang ayah menikahkan seseorang dengan wanitanya dengan syarat seseorang itu menikahinya tanpa dengan adanya mahar. Jadi dalam persyaratan barter, di sini yang dimaksud persyaratan barter yaitu seorang bapak, seorang ayah itu menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki lain.
tidak menikahkannya itu tanpa adanya mahar. Jadi hukumnya di sini yaitu la yasihu, tidak sah akad di sini. Ya. Cukup dari saya. Cuma satu pertanyaan. Ya, sudah. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang bertanya. Udah? Udah. Mau menguji saya? Udah. Apa? Apa ada? Tar ya. Namanya. Saya sebutkan. Tar dulu. Ya. Di dalam Al-Quran itu sudah tersebut yaitu jodoh itu cerminan, laki-laki baik untuk perempuan baik dan laki-laki tidak baik untuk perempuan tidak baik pula. Terus Lalu bagaimana Anda menjelaskan tentang Fir'aun yang berjodoh dengan Asya yang ada di surga? Fir'aun yang berjodoh dengan Asia itu memang sudah Bir. di sini saya tak nyari, saya khairan fa khairun, syarran fa syarrun. Tar. Ya. Sekian dari